Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis kecil bernama Melati. Ia tinggal bersama ayahnya, seorang pemahat kayu yang baik hati, di sebuah rumah sederhana yang hangat. Ibu kandung Melati telah meninggal dunia saat ia masih bayi. Namun ayahnya selalu menceritakan kisah-kisah indah tentang ibunya, membuat Melati merasa tetap dekat dengannya. Kebahagiaan mereka terasa lengkap, hingga suatu hari ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang wanita dari desa seberang bernama Rima. Di depan ayah Melati, Rima adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Namun ketika ayahnya pergi bekerja di bengkel kayunya, sifat asli Rima pun muncul. Rima iri pada Melati. Ia iri pada rambut hitam legam Melati yang indah, senyumnya yang tulus, dan terutama pada kasih sayang tak terhingga yang diberikan ayah Melati kepada putrinya. Perlahan, Rima mulai menunjukkan kekejamannya. "Melati, kenapa lantainya masih kotor? Bersihkan!" bentaknya suatu pagi, padahal lantai itu baru saja disapu Melati. "Melati, baju-baju ini harus selesai dicuci di sungai sebelum matahari terbenam, atau tidak ada makan malam untukmu." Perintahnya lagi, menumpukan pakaian yang menggunung. Melati yang lugu hanya bisa menurut. Ia menyapu, mencuci dan memasak, mengerjakan semua pekerjaan rumah yang berat, sementara Rima hanya duduk bersantai di teras. Ayahnya terlalu sibuk bekerja untuk menyadari perubahan itu. Jika Melati mencoba mengadu, Rima akan langsung menangis dan berpura-pura menjadi korban. "Aku hanya ingin mendidiknya agar jadi anak yang rajin, Kanda. Kenapa Melati membenciku?" Rima akan berkata sambil terisak-isak. Ayahnya, yang tak tega melihat istrinya menangis, akhirnya hanya bisa menasihati Melati untuk lebih patuh. Hati Melati pun hancur. Satu-satunya teman Melati adalah sebuah cermin tua peninggalan ibu kandungnya. Cermin itu berbingkai kayu ukiran mawar dan diletakkan di kamarnya yang kecil. Setiap malam, Melati akan bercerita pada cermin itu. "Ibu, aku lelah," bisik Melati pada pantulan wajahnya yang kuyu. "Ibu Rima tidak menyukaiku. Ayah juga sepertinya lebih percaya padanya." Suatu malam, setelah dimarahi habis-habisan oleh Rima karena tak sengaja memecahkan piring, Melati menangis terseduh-seduh di depan cermin itu. Tetesan air matanya jatuh ke permukaan kaca. Tiba-tiba cermin itu bersinar lembut. Pantulan wajah Melati memudar, digantikan dengan bayangan samar seorang wanita cantik yang tersenyum teduh. Bayangan ibu kandungnya. "Jangan menangis, putriku." Suara lembut itu terdengar dari dalam cermin. "Ibu selalu menjagamu." Melati terkejut, namun hatinya terasa hangat. "Ibu? Jadilah anak yang kuat, Melati. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di bawah pohon beringin tua di belakang rumah, ada sesuatu yang ibu tinggalkan untukmu. Gunakan itu dengan bijak." Cahaya itu pun padam. Esok paginya, sebelum Rima terbangun, Melati mengendap-undap ke pohon beringin di belakang rumah. Ia menggali di tempat yang ditunjukkan ibunya, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terdapat kalung dengan liontin batu bulan yang indah. Melati segera memakainya. Saat ia menyentuh batu itu, ia merasakan keberanian yang aneh menjalari hatinya. Hari itu, Rima kembali menyuruhnya melakukan pekerjaan berat. "Ambil air dari 7 sumur di desa dan jangan kembali sebelum semua tempayan terisi." Ini adalah tugas yang mustahil. Namun Melati, dengan kalung di lehernya, mengangguk patuh. Di sumur pertama, ia bertemu seorang nenek tua yang kehausan. "Nak, boleh nenek minta minum?" Meskipun ia diburu waktu, Melati dengan sabar menimba air dan memberikannya kepada si nenek. "Terima kasih, anak baik," kata nenek itu. "Karena kebaikan hatimu, tempayanmu akan selalu terasa ringan." Ajaib, tempayan air yang berat itu terasa seringan kapas. Melati pun bisa berlari ke 6 sumur lainnya dengan cepat. Ia pulang tepat saat matahari terbenam, semua tempayan terisi penuh. Rima terbelalak kaget ngelihatnya. Keesokan harinya, Rima yang kesal memberikan tugas yang lebih berat.
Tapi setiap kali Melati menghadapi kesulitan, kalung itu seakan memberinya petunjuk. Saat ia harus memasak untuk pesta desa, burung-burung datang membantunya memilah beras. Saat ia tersesat di hutan mencari kayu bakar, kunang-kunang menerangi jalannya pulang. Rima semakin murka karena semua rencananya gagal. Ayah Melati pun mulai menyadari keanehan itu. Ia melihat putrinya bekerja tanpa lelah, namun tak pernah mengeluh, sementara istrinya semakin hari semakin pemarah. Puncaknya adalah ketika Rima, dalam kemarahannya, mencoba merebut kalung dari leher Melati. "Berikan benda sihir itu padaku." "Anak nakal." "Tidak, ini peninggalan ibuku," teriak Melati. Saat tangan Rima menyentuh batu bulan itu bersinar sangat terang. Tiba-tiba cermin ajaib di kamar Melati terbang melayang ke ruang tengah, tepat di antara mereka. Cermin itu tidak lagi memantulkan bayangan, melainkan memutar semua kejadian yang telah lalu. Rima yang membentak Melati, Rima yang menumpahkan air di lantai lalu menyalahkan Melati, Rima yang berbohong pada ayahnya. Ayah Melati, yang baru saja pulang, melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Wajahnya pucat pasi penuh penyesalan. Rima tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat ketakutan. "Rima," kata ayah Melati dengan suara bergetar menahan amarah, "semua yang kau lakukan pada putriku." Takut akan kemarahan suaminya dan keajaiban yang baru saja disaksikannya, Rima menjerit lalu lari keluar rumah, kembali ke desanya dan tak pernah terlihat lagi. Ayah Melati segera memeluk putrinya erat. "Maafkan ayah Melati."